Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SDRK Budi Luhur dan juga Bapak Ibu orang tua murid kami. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami. Sertailah kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran kami, sehingga apa yang sudah kami dengar dapat kami pahami dan laksanakan dengan baik. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, renungan kita hari ini, Injil mengisahkan tentang kematian tragis yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ia dikagumi dan segani oleh Herodes, namun dibunuh karena sumpah Herodes pada putrinya atas hasutan istrinya yang tidak suka karena ditegur berkaitan dengan perkawinannya yang tidak halal. Dan Yesus dianggap sebagai nabi baru yang menggantikan Yohanes Pembaptis. Hal yang dialami oleh Yohanes, demikian pun pada waktunya dialami oleh Yesus yang dijatuhi hukuman mati dan disalibkan. Darah mereka yang tercurah telah menjadi kesaksian, keselamatan dan membawa berkat bagi manusia dan dunia. Sanggupkah kita mengorbankan diri, terutama di dalam hal-hal kecil, demi kebaikan dan keselamatan sesama? Nah, demikianlah renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Bantulah kami dalam melakukan segala pekerjaan kami hari ini, khususnya anak didik kami yang sedang belajar di rumah. Berkatilah mereka sehingga menjadi anak yang baik dan rajin belajar. Berkati juga seluruh orang tua kami di dalam melakukan pekerjaannya sepanjang hari ini. Hidup kami serahkan hanya kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan yang dapat memberikan yang terbaik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.